Jadi ini yang kalian kenalkan padaku. Pria berkualitas tinggi. Apa ceritanya? Wah, pria jujur dan bisa diandalkan. Berbaring di tempat tidur selama 30 tahun, ketahanan baik. Tingkat 0. Jarang ada yang seperti ini. Ini bagus. Wong. Dia cukup tampan. Kenapa dia tidak datang? Dia di penjara 3 tahun, akan dieksekusi tahun depan. Tapi setelah menikah, bisa dapat izin kunjungan. Kalau hamil, ibu mertua akan sangat memanjakan kamu. Yang ini juga bagus. Kalau kamu suka, kamu nikahi. Saya bilang ya gadis muda, keluarga kamu minta mas kawin 500 juta, bisa dapat yang begini sudah bagus. Iya, cepat putuskan. Saya sudah dapat nomor rumah, kalau hari ini tidak bayar DP, tidak akan sempat. Iya, Wan, bukan kami memaksa kamu. Ayahmu sudah membesarkan kamu. Kalau kamu nggak menikah mereka, artinya kamu memaksa ayahmu menggunakan uang pengobatannya untuk membelikan rumah adikmu. Hari ini, aku akan memberikannya padamu. Tolong sampaikan ke orang tua itu kalau uang sudah ada. Hubungan ayah anak kita hari ini selesai. Di dalamnya penjelasan tentang sumber daya terbaik keluarga kita, bawa pulang, kemudian pelajari lagi. Pegang ini. Kakek, pagi-pagi kamu tiba-tiba membawa saya ke tempat seperti ini. Mau ngapain? Bawa kamu ke biro jodoh, tentu untuk ketemu pasangan. Ketemu pasangan. Kakek, aku tidak mau menikah. Dan hari ini, lihat penampilanku, aku. Memang maunya begini, supaya bisa menemukan calon menantu yang tidak mata duitan. Aku kasih tahu kamu ya, hari ini kamu harus temukan calon menantu untukku. Kalau tidak, carikan nenek baru, usia masih 70 tahun. Aku tidak keberatan untuk punya cucu yang mau nikah lagi. Pergila. Kakek. Nona. Mau nikah? Bagaimana kamu tahu aku mau? Dibanding pria tadi, paling tidak pria ini tampan. Bisa saja. Angka ini 5. Aku buru-buru. Ya ampun, aku menikah dengan pria yang aku kenal belum 5 menit. Kirim surat nikah ke orang tua agar dia tidak banyak tingkah lagi. Dia juga dipaksa menikah. Uang mahar tidak ada kata sandi, aku akan segera pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Kita sudah menikah, kamu istriku. Tetap berhubungan secara online. Jika ada apa-apa, beritahu aku akan berusaha memenuhinya. Kamu dari kota mana ya? Jangan desak lagi, 500.000 sebentar lagi akan aku transfer ke kalian, jangan ganggu aku lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 60. 5 juta. Halo, Presiden. Presiden, 3 tahun tidak bertemu istri. Pulang, pasti dia senang sekali. Baru menikah, pergi ke negara lain 3 tahun. Dia pasti merasa sulit. Kali ini pulang, aku harus menebus dengan baik. Sayang, kita bertemu, yuk. Calon suamiku, ditemukan di jalan, mampu memikat presiden yang jauh dari perempuan. Selama 3 tahun, dia selalu peduli padaku, tetapi tidak pernah meminta bantuan. Dia memang berbeda. Dia pulang, tidak bertemu 3 tahun. Aku tidak ingat rupa dia. Apakah dia masih bisa mengenali saya? Presiden menabrak seseorang. Nah, apakah orang itu Ji Wan? Benar, Bu. Orang yang menabraknya itu mengemudikan Rolls-Royce, kayaknya orang kaya. Aduh, itu bagus sekali. Nak, tunggu saja, uang renovasi rumahmu sudah ada. Nona, kamu baik-baik saja?
Baik-baik saja kok. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kamu adalah. Aku adalah. Apa dengan putriku? Sayangku? Camus. Menabrak seseorang jangan pura-pura baik di sini putriku adalah penari balet. Kau membuat kakinya seperti ini, sama saja menghancurkan karirnya. Kamu harus ganti rugi. Apa yang kamu lakukan? Kapan aku belajar balet? Ternyata pemeras. Katakanlah, berapa harganya? 300.000. Kau gila. Pak, jangan salah paham. Saya Jangan pura-pura. Saya punya uang. Tapi saya tak mau jadi korban. Kalian salah hitung. Apa yang kalian lakukan? Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan, bayar berapapun. Jangan kasih lebih dari yang seharusnya. Baik. tidak perlu. Aku ada urusan lain. Jangan sentuh aku. Halo, Cheng. Aku sekarang sedang dibawa sekelompok orang ke rumah sakit. Mungkin hari ini aku batal janjian. Kamu terluka? Rumah sakit mana akan menemui kamu? Tidak perlu, hanya luka di permukaan. Kamu baru kembali ke negara. Kamu punya waktu 10 menit untuk bertemu dengan. Kamu sibuk dulu dengan urusanmu. Tapi saya, Presiden, baru saja menunda 10 menit. Orang investasi kota sudah datang, jika kita tidak segera mereka tidak akan senang. baiklah. Sampai nanti setelah saya selesai. Baik. Mengganggu pertemuan saya, Nyonya. Keluarga yang pura-pura tadi. Jika bertemu lagi, tangkap. Baik. Halo, Sekretaris Ji, Direktur pulang mendadak. Segera Direktur. Oh baik, saya mengerti. Kakak ganteng, ajaib sekali, tiba-tiba kaki saya sembuh, tidak perlu periksa lagi, apakah bisa? Pantat saya. Hari ini benar-benar sial. Atasan, pekerjaan dan jadwal dalam negeri diatur. Sekretaris Ji, Sekretaris Ji, dia masuk perusahaan rekomendasi orang tua, 3 tahun di sini. aku tidak suka orang masuk lewat koneksi. Koneksi dari Tuan Fu. Aku ingin melihat wanita ini. Seberapa hebat dia. Halo, Presiden. Halo, Presiden, saya sekretaris Anda di dalam negeri, Ji Wanwan. Sekretaris Ji, bukankah kamu penari balet? Itu hanya kesalahpahaman. Bekerja di perusahaan besar sebagai sekretaris. Di jalan besar jadi penipu. Sekretaris Ji punya banyak peran. Memang luar biasa. Presiden ini kata-kata sangat tajam. Lupakan saja, kerja adalah yang terpenting. Presiden Direktur Su dari perusahaan kota terbesar negara ini menunggu di ruang rapat. Ini adalah materi yang dibutuhkan untuk rapat. Ji Wanwan, bagaimana hidupmu nanti? Tebakanku benar. Presiden Direktur tidak sebaik Pak Fu terhadapmu. Paling benci orang cari jalan pintas, Ji Wanwan. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Meskipun tidak tahu kenapa Pak Fu menempatkanku di perusahaan, selama 3 tahun aku bekerja tanpa kesalahan. Mendapat banyak pujian dari manajemen perusahaan. Daripada memperhatikan aku setiap hari, lebih baik fokus pada pekerjaan agar tidak aku. Pekerjaan sekretaris mengkritik orang. Tidak perlu mengikuti rapat. Ji Wanwan jangan sombong. Akan segera ku buat kamu pergi dari grup Fu. Sekretaris Ji, bagian keuangan bilang ada data penting yang perlu disampaikan. Baik, kamu pergi.
Rancangan dan penawaran perusahaan kami ada di dokumen ini, silakan lihat. Ini, kamu benar-benar kacau. Bagaimana bisa begini? Maaf, aku cetak ulang. Tidak usah kalau Anda tidak berniat bekerja sama dengan kami. Kalau begitu kita harus berhenti bekerja sama dan pergi. TN Lee, kau salah orang. TN Sang, TN Chen. Dia Fast tak berguna yang tahu menggunakan pintu belakang dan tidak memiliki kemampuan hebat. Sekretaris Ji, perusahaan kami tidak cocok. Kau dipecat. Presiden, biar ku jelaskan. Harus menemukan penjahat ini. Kenapa dia masih di sini? Dia tidak mungkin baik-baik saja setelah melakukan kesalahan besar. Jiwan Malam, kenapa belum dipecat? Ternyata kamu. Aku tidak salah, kenapa perusahaan memecatku? Kamu salah urus dokumen tender. Perusahaan kehilangan kontrak bernilai miliaran. Bagaimana kamu tidak dipecat? Lina, di ruangan rapat hanya aku dan presiden. Surat pemecatan presiden belum turun, bagaimana tahu kejadian ruangan rapat? Surat pemecatan. Kamu dipecat. Saya bilang, saya ganti dokumenmu, kamu pasti kena imbasnya. Ternyata memang Kamu bukan sekretaris presiden, jadi apa bedanya? Kamera rusak. Kamu tidak punya bukti. siapa bilang tidak? Jiwan, kamu sengaja menjebakku. Presiden. Presiden, saya dijebak. Kamu nggak pikir kalau kamu dapat buktinya, aku nggak bakal pecat kamu, kan? Ji Wan. Sebagai sekretaris kamu, langkah dan ucapan menentukan keberhasilan pesanan. Hal kecil apapun bisa dilakukan dengan cermat. Aku yakin kamu tak mampu jadi sekretaris. Kamu punya 3 menit. Tinggalkan perusahaanku. Presiden. Pekerjaan ini penting bagi saya. Apakah itu penting bagi kamu? Bukan urusan saya. Dengan kemampuanmu, bahkan tidak memenuhi syarat resepsionis perusahaan, kamu bisa pergi sendiri. Atau harus aku suruh keamanan untuk mengusirmu? Aku pergi sendiri. Lina. Sengaja menjebak rekan kerja. Diturunkan menjadi resepsionis. Presiden buruk itu persis seperti iblis, egois, dan penuh prasangka. Hei, Aceng. Hei, sayang. Ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Aku dipecat. Aku akan membelamu. Kamu mau membelaku? Tidak perlu. Dia orang bodoh besar, benar-benar tidak masuk akal, tidak perlu repot-repot dengannya. Aku sudah selesai sibuk. Malam ini kita ketemu, oke? Aceng. Malam ini ada rencana lain, tidak bisa ketemu. Aku harus buat si jahat ubah pandangannya tentang aku. Aku jadi sekretarisnya. Apa yang kamu mau lakukan? Sayangku. Aku pasti jadi. Asisten Su. Coba tanya tuan lama, istriku namanya siapa? Presiden, Anda telah menikah selama 3 tahun dan Anda bahkan tidak tahu namanya? Lupakan surat nikahnya. Ketika diterima, khawatir Anda akan bercerai, jadi dia melihatnya. Dia merobeknya di tempat. Lupakan saja. Saat kita bertemu dalam beberapa hari, belum terlambat untuk menanyakannya secara langsung. Fu Yuan Cheng. Panggilan telepon yang melecehkan. Presiden. Perusahaan investasi kota setuju untuk bekerja sama lagi dengan kita. Kerugian sudah aku pulihkan. Apakah aku bisa kembali sekarang? Apakah ini Tuan Lee? Sekretaris Ji, Betulkah? minum alkohol. Kamu di mana? Halo. Seorang gadis dengan beberapa pria minum hingga tengah malam. Ji Wan, kamu sudah tidak peduli dengan hidupmu. Asisten Su, segera cari tahu lokasi sekretaris Ji dan kirimkan kepadaku. Kita harus minum sampai puas. Minum. Minuman. Kau minum. Kau minum. Ini, Kau minum. Pak Fu, Pak, Minum.
Pak Fu. Kamu akhirnya datang. Kita lonju Kerjazamaya. Cepat suruh nona ini berhenti. Aku minum sampai mau lihat nenek buyutku. Asisten Su. Antar bos kembali. Baik. Kemana kalian? Kalian minum ya? Kalian bilang ingin minum sampai puas. Kalian tidak menemani saya minum? Xiao Fu. Kamu datang ke sini. Xiao Fu temani saya minum. Malam ini minum sampai mabuk. Cepat minum. Sekretaris Ji, kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk, berikan padaku. Aku tidak mabuk, temani aku minum. Turunlah. Aku tidak mau turun. Presiden tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tidak ingin kembali ke rumah menakutkan. Jika tidak setuju, tidak akan bangun. Turunlah. Aku tidak mau turun. Kamu. Baik. Kamu menebus kesalahan. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Presiden. Mengapa merasa sangat familiar? Apa akun WeChat Sekretaris Ji? Dia pakai foto profil ini saat bekerja dengan klien. Presiden. Meskipun sekretaris Ji abstrak, kemampuan kerjanya diakui klien. Tapi itu akun WeChat kerja. Kalau mau akun pribadi, aku minta besok dan memberikannya padamu. Sudahlah. Aku benar-benar gila. Kenapa aku berpikir dia adalah... Xiao Fu. Kesini. Xiao Fu temani aku minum, kita mabuk malam ini. Sekretaris Ji, kamu mabuk. Aku tidak mabuk, temani aku minum. Turunlah. Aku tidak turun. Kamu. Kenapa gugup di depan monster gunung es ini? Aku melayani kamu semalaman. Bangun langsung marah-marah. Sekretaris Ji, begitu cara kamu membalas budi. Presiden, kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku, kalau bukan di sini, di mana lagi? Maaf, segera pergi. Malam ini jam 7 aku akan bertemu dengan Nyonya. Kamu siapkan hadiah. Kirim ke alamat yang kukirim via WeChat. Bosnya, aku bisa tetap di perusahaan. Lihat penampilanmu malam ini. Pastikan tugas selesai. Wanita ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Sayang, kita berhasil bertemu, aku sudah memesan di restoran Teluk. Jangan sampai tidak datang. Arcengku lembut dan perhatian. Bukan orang jahat itu, galak sekali. Oh ya, alamatnya. Avatar yang sama persis. Alamat yang sama persis. Kok bisa kebetulan begini? Jangan-jangan. Sekretaris Ji. Belum beli hadiah, masih bengong? Sedang melamun? Presiden, saya pergi sekarang. Jiwanwan, kamu gila. Bagaimana bisa kamu mengira si penjahat ini adalah Ah Cheng yang lembut dan perhatian? Restoran ini keren banget. Ah Cheng jago banget pilih restoran. Memikirkan kencan pertama. Bareng penjahat ini di tempat yang sama. Perasaannya jadi gak enak sama sekali.
Wanita ini, kalau serius dandan malah kelihatan bagus. Ji-wan-wan. Ini hadiah kamu siapkan? Presiden, keliling kota, hanya toko ini yang bilang wanita menangis saat terima hadiah ini. Selera kamu ini. Bagaimana bisa membuat kakek memberimu jalan pintas? Sudah hampir jam 7. Kenapa si kecil belum datang? Presiden, hadiah terkirim. Waktunya pulang kerja. Jika tidak ada keperluan, saya akan sibuk urusan pribadi. Aceng, sudah sampai. Kamu di restoran belum? Sudah sampai. Pakai baju apa? Gaun putih. Bagaimana dengan? Jas hitam. Sudah berakhir. Tidak mungkin dia, kan? Dia orang yang ingin ditemui CEO? Sudah kuduga, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Dr. Zhang, apa lakukan di sini? Tuan Fu, Ikut Seiya, Penyakit Lama Onda Kembali dan Onda Diselamatkan. Apa? Sayang. Maaf, hari ini urusan mendadak. Kita ketemu lain kali ya. Oh baik, nggak apa-apa, kamu urus dulu. Ternyata kebetulan, aku kaget banget. Aku bilang kan, Aceng yang lembut perhatian. Mana mungkin jadi si kepala batu yang marah-marah. Tenang Pak Fu, orang tua sudah melewati masa kritis. Sebentar lagi saat bangun akan baik-baik saja. Kota jauh. Kakek. Tuan besar merindukan nona besar. Begitu bangun, dia langsung memanggilmu. Bagaimana dengan Ji-wan-wan di perusahaan? Kau tidak membuli dia kan? Habis gerbang kematian, kau masih pikirkan wanita itu? Dia adalah wanita yang akan masuk keluarga Fu kita. Dia Jangan pernah berpikir tentang itu. Orang tua itu tergila-gila dengan wanita itu, ingin menikahinya. Presiden, apa rencana Anda? Usir dari provinsi Jiang. Tidak akan kembali lagi. Usir dari provinsi Jiang. Tidak akan kembali lagi. Aduh, Qu'allons menant tu à Cannes-Pergy. tidak bisa. Saya harus kembali ke kantor. Jangan, bos. Kalau Tuan Fu tahu, dia pasti marah besar. Gak bisa. Yang penting dia marah atau menantu saya. Harus kembali lagi. Tidak, kamu harus tetap pergi. Jangan lupa kalau di rumah sakit ada mata-matanya Pak Fu. Kamu nggak bisa keluar, meskipun bisa, baru sampai kantor langsung diketahui oleh Pak Fu. Masuk. Allô, Pak Fu. Saya datang untuk bersih-bersih. Ada. Pengurus Wang ini. Nggak bisa, saya harus di kantor. Kalau ada masalah, kita nggak ada yang bertanggung jawab. Hello. Lina. Ini pertama kalinya Pak Fu datang ke kantor sejak aku bekerja di sini. Harus meninggalkan kesan baik padanya. Selama Pak Fu mengakui aku, masih khawatir tidak bisa masuk keluarga Fu? Lift ini khusus untuk orang penting. Kamu ini siapa? Pergi saja. Tuan, Anda baik-baik saja? Sepertinya penyamaranku berhasil. Qu'allons menant tu Seiya Ternyata Tidak Mange Nali Seiya. Kakek, naik lift ini, ayo. Yang ini juga tidak bisa. Kenapa? Lift disediakan untuk orang penting, ya? Kamu baru di perusahaan. Tahu aturan perusahaan? Petugas kebersihan harus naik tangga. Kenapa tidak tahu kapan perusahaan buat aturan? Baru Butte Sakrang. Ini gedung perkantoran mewah. Yang lewat sini semua orang elit. Dia cuma tukang bersih-bersih. Bau sekali.
Dia sudah naik lift ini, orang lain mau naik? Dia sudah tua, cuaca panas. Kamu suruh dia naik tangga. Dia nggak mau. Banyak yang mau. Kamu. Jean-Henri Bu bezar-bezaran. Kalau cucuku tahu, bisa repot. Nona. Tidak apa-apa. Saya cuma naik tangga, anggap saja latihan. Baiklah, kakek. Aku temani. Cucu me memberbaktia. Pakaian ini kelihatannya mahal. Kuku. Apa yang kau lakukan di sini? Cucu menelepon, punya polis asuransi. Kakek. Kakek, akhirnya datang juga. Aku sudah lama menunggu. Aku cucumu, dikirim ke sini untuk menjemputmu. Ya, Pak. Halo, Pak. Kau tahu siapa yang kau hentikan? Mulai hari ini, kau dipecat. Kamu nih. Cucu Kiangzi Beji Tueba. dengar-dengar dia punya pacar. Ternyata pacarnya itu adalah eksekutif di perusahaan besar ini. Nanti di perusahaan ini, aku akan punya kedudukan tinggi. Kakek, silahkan lewat sini. HM. Kakek, lift ini sudah disediakan khusus untuk Anda. Menantu cucuku, terima kasih ya. Terima kasih, kakek, atas Pak Fu sangat puas dengan saya. Sepertinya menikah dengan CEO ada harapan. Kakek, lift sampai, ayo pergi. Baik, baik. Halo, Direktur. Halo, Direktur. Di sini semuanya. Halo, Direktur. Menantu perempuan. Gadis muda di perusahaan. Halo. Wajahnya bagus sekali. Mewakili citra perusahaan, kakek, silakan ke sini. Saya sudah khusus siapkan teh Longjing untuk Anda. Di sini. Kakek. Kakek, Anda baik-baik saja. Aku ambilkan air untuk... Oke. Cucuku benar-benar punya selera yang baik. Kakek, ini teh Longjing terbaik khusus untuk Anda. Bagus, bagus, bagus. Kakek, ini bukan pekerjaan yang harus Anda lakukan. Tapi aku di sini tidak lakukan apa-apa. Kalau dilihat direktur bisa tidak baik. Dengar bahwa Tuan Fu memperhatikan detail. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Coba lihat situasi, cepat datang bersihkan ini. Camus. Memerintahku. Apa lagi? Selain kamu, ada pembersih lain di sini? Sepertinya wanita ini benar-benar menganggapku pembersih. Menggunakan identitas ini untuk menyelidiki perusahaan cucuku. Bagus. Dan kamu, Sekretaris Ji, datanglah ke sini untuk membantu bersih-bersih. Sekretaris hanya melayani presiden. Kamu siapa? Berani memerintahkannya melakukan... Presiden akan datang bertemu tamu, lingkungan bersih memastikan dia bahagia. Apakah itu bagian dari pekerjaannya sebagai sekretaris? Camus. Kakek. Anda tua, perusahaan ini besar, kesehatan Anda tidak cukup baik untuk menangani sendiri. Beck. Dapat membantu. Aku tahu kamu berhati baik. Camus. Maaf, kaki saya terpeleset. Saya lihat kamu sengaja. Memang saya sengaja. Kamu bisa apa? Bikinnya kamu suka berpura-pura. Biar aku buat kamu puas. Bersihkan dengan serius dan baik-baik. Jadi menantu. Kalau mereka sudah kerjakan, aku harus apa? Anda tidak berpikir untuk memecat saya, kan? Kakek, Anda pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Siapa berani memecat Anda? Apa itu pemegang saham? Pertemuan apa? Pertemuan apa? Di sini dengan tamu penting.
Qu'allobégitu, menant-tu per... Kau duluan saja, aku sendiri. Aku akan berjalan-jalan di sekitar perusahaan. Kakek, jika Anda butuh sesuatu, katakan padaku. Kau bosnya, jangan pedulikan orang-orang tidak berguna itu. QQQ me ment et bat. Bisa menaklukkan wanita sehebat itu. Bahkan memberi aku pengalaman jadi bos di kantor. Apa yang kamu lakukan? Cuma menyentuhmu saja, kenapa pura-pura anggun? Lihat wanita tadi. Menant-tu Q? Kalau kamu buat aku senang, aku minta dia naikkan jabatanmu. Bagaimana? Kalau kamu tidak mau aku panggil orang untuk mengusirmu, sebaiknya jaga tanganmu baik-baik. Dude, aku tahu. Kau hanya cemburu. Kau hanya cemburu. Aku tahu. Aku t'as eu. Ada pria yang jujur hanya ketika mereka tergantung di dinding. Dan kemudian ada pria yang menyimpan semuanya untuk pasangannya. Seperti apa? Presiden perusahaanmu. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah teladan kebajikan pria. Dia bilang punya etika pria. Menurutku dia malah kurang etika. Hubungan cucu dan menantuku ini masih panjang jalannya. Kenapa? Ada apa? Ada orang aneh di Thailand. Orang aneh? Siapa? Serius, di kantor belum pernah ada kejadian seperti ini. Apa yang terjadi? Baru saja saya ke toilet, pandang ke bawah dan lihat ada seseorang sedang memotret saya. Dia pasti dapat fotonya. Kamu harus bantu saya cari tahu siapa orang itu. Bisa lihat jelas siapa orang itu? Aku terlalu takut untuk keluar. Tapi menunduk, aku melihat tangannya. Tangan laki-laki, keriput. Pasti orang tua. Itu dia. Kau orang tua, tampak begitu berwibawa, berani melakukan hal seperti ini. Apa yang kalian bicarakan? Kau orang tua, baru hari pertama kerja sudah berani berbuat sewenang-wenang. Ambil dia, tangkap dia. Lepaskan aku. Bukan aku yang melakukannya, ini keterlaluan. Kau salah paham. Dia sudah bersamaku terus. Tidak mungkin dia. Jika itu dia kita kan tahu. Itu kau. Ini dia. Kau bisa melepaskanku, kan? Kau bajingan, kau cepat menghapus sesuatu. Kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa? Bersulang TN Fu. Aku juga. Presiden. Tidak baik ini. Barusan dapat kabar, kakek kabur lagi. Konyol. Sembuh, dia pergi kemana? Ke grup Fu, lihat pengawas. Orang perusahaan anggap kakek penjahat, sekarang mereka hadapi dia. Di grup Fu saya. Siapa yang berani sekali, berani mengganggu kakek saya? Siapkan mobil dan kembali. Baik. Tuan Fu, Tuan Fu. Ikat bajingan tua ini dan serahkan ke polisi. Kamu. Tidak punya bukti, kenapa menangkap? Lagi pula, di perusahaan bukan dia satu-satunya orang tua. Punya dugaan melakukan kejahatan. Tidak, bukan saya. Ji-Wan-Wan, kamu tahu siapa dia? Pembersih ini berani dibandingkan dengan orang itu yang bisa mendapatkan wanita apapun. Apa perlu melakukan hal tidak senonoh ini? Lakukan atau tidaknya, lihat saja ponsel kamu. Bukankah kamu tahu? Jangan-jangan benar-benar Tuan Fu yang melakukannya? Tidak bisa. Hari ini soal ini. Bagaimanapun harus carry kambing hitam. Ji-Wan-Wan. Berani sekali kamu. Di dalam ponsel kakek ada banyak rahasia bisnis. Apa maksudmu membuat permintaan semacam itu? Berani comme émucule menant-tu perempu en cul? Kau pikir aku ini tukang bersih-bersih, ya? Mereka sudah saling kenal lama? Kenapa belum pernah dengar sekretaris Ji sudah menikah? Apa? Menantu perempuan? Kakek, apa yang dia... Jangan pura-pura lagi. Jadi kalian berdua satu keluarga, ya? Sekarang semuanya jadi jelas. Yang tua mengintip, yang muda melindungi, saling bersaksi. Kau
tanpa bukti, hanya fitnah. Di depan toilet ya kan ada kamera? Cek saja rekamannya, pasti terungkap semuanya. Cucu menant tu, c'est la matkan aku. Kakek, benar-benar kamu? Kenapa? Aku kilaf. Aku tidak berani lagi. Tolong c'est la matkan aku. Kakek, tenang saja. Ada aku di sini, yang merekam diam-diam. Pasti dia. Kenapa? Tidak berani ya? Rekaman kameranya. Pengawasan hanya oleh level manager. Bos perusahaan pergi, ada yang keluar kota. Ada yang sibuk dengan saat ini tidak ada di... Aku panggil polisi. Paman polisi punya hak untuk memeriksa. Jiwanwan datang dengan baju bersemangat. Kenapa? Kamu begitu tak sabar merusak reputasi perusahaan? Aku. Kamu tadi bilang, manajer ke atas bisa mengakses pengawasan. Bagaimana pemegang saham terbesar perusahaan? Tentu saja dia bisa. Sebagai pemegang saham terbesar Fues Group, saya memerintahkan Anda untuk menarik kamera pengintai. Bukankah pemegang saham terbesar grup Fu adalah Fu? Ya, maksudnya dia TN Fu. Maksudnya dia Tuan Fu. Kau bejingin tua, apa kau bosan hidup? Kau hanya seorang wanita pembersih. Kau berpura-pura menjadi Tuan Fu dari grup Fu? Seseorang memberinya pelajaran dan menunjukkan kepadanya kekuatan keluarga Fu. Lina, jangan pergi jauh. Direktur Lina, orang tua ini, kalau terjadi sesuatu, Hanya seorang petugas kebersihan. Kalaupun ada masalah, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab. Berani menyakiti orang tua, pantas disebut manusia. Kalau begitu, pukul yang muda dulu, kemudian yang tua. Biar mereka tahu. Akibat dari bersekongkol jahat. Kamu. Curant Ajar. Kesini. Bawa Kezini. Fu Yuansheng. Anak nakal. Aku beri 1 menit untuk muncul di depan aku. Mereka berani kasar sama kakekku. Kakek tua ini memang mengganggu. Kamu pikir jadi petugas kebersihan bisa mengulur waktu? Aku kasih tahu kamu, memimpin yang mustahil. Maksudmu apa? Hajar mereka sampai Kamu. Aku lihat siapa berani. Bos. Aku. Bos, mereka berdua bersekongkol dan diam-diam mengambil foto rekan wanita di perusahaan. Lalu memfitnah Tuan Fu. Aku sedang menghukum mereka untukmu. Kamu bilang dia diam-diam memotret. Dia adalah Tuan Fu. Kyo jangan marah. Saya pastikan Tuan Fu tidak dituduh temperalasan. Tukang bersih-bersih ini pasti saya beri pelajaran. Bodoh. Kakekku mana? Tunggu, sekarang Fu Yuancheng sudah ada di sini. Apakah bisa memeriksa rekaman CCTV? Apa hakmu berani memanggil langsung nama CEO kami? Dia bilang periksa. Periksa saja. Periksa rekaman kamera. Presiden, kamera pengawas tidak bisa diatur. Kita cuma perlu melempar kotoran ke orang itu. Lina, kamu benar-benar direktur hebat di perusahaan ini. Saya benar-benar memikirkan Anda sepenuhnya. Presiden, Kamera Pengawas Tela diambil. Ternyata dia. Ternyata memang dia. Cucu menantu, saya tiba-tiba sangat tergoda. Tolong bantu saya. Presiden, saya rasa ini semua kesalahpahaman. Mungkin kakek kalut dan salah masuk toilet. Perlukah memotret dengan ponsel? Cuma kena pukul sedikit, minta kompensasi emosional sudah cukup. Apa kamu, karyawan kecil, mau melawan grup Fushi? Tidak peduli lawan, kalau salah harus dihukum. Bagus sekali, Wan. Memang orang yang saya pilih. Kakek, ini di perusahaan, kalau mau mengekspresikan cinta, pilih waktu dan tempat yang tepat. Kakek. Ternyata kamu. Dia adalah Tuan Fu. Jadi, siapa dia?
Cucu menantu, kamu tidak tahu ya, aku adalah petugas kebersihan baru di perusahaan. Kenapa tidak bilang lebih awal? Ini. Cucu menantu, kamu tidak tanya sih. Panggil siapa cucu menantu? Jangan sembarang panggil. Orang, singkirkan barang menjijikan ini. Iya. Cucu menantu. Menantu perempuan. Presiden maaf, itu semua orang tua itu yang menipu saya. Saya pikir itu Tuan Fu, makanya saya mendukungnya. Presiden, saya tidak ingin membuat Tuan Fu sulit. Berdasarkan identitas, bicara tentang keadilan. Fu Yuancheng. Saya serahkan perusahaan kepada Anda. Apakah ini cara Anda melatih bawahan Anda? Tuan Fu, maafkan saya. Saya tidak tahu posisi Anda. Saya telah bekerja keras 10 tahun di perusahaan. Beri saya kesempatan Tuan Fu. Karena meremehkan kebersihan. Baiklah. Mulai hari ini, Anda dari direktur turun menjadi petugas kebersihan. Anda sendiri, perlu menggalami. Sisanya yang menggunakan kekuasaan untuk menindas, semuanya dipecat. Humph. Anak nakal. Sini Camus. Jiwawan. Kamu tahu identitas Tuan Fu. Sudah tidak apa. Kamu membuat aku jadi begini. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa kamu kabur dari rumah sakit lagi? Solze, Sibuk Berkelai, Uruzan Panting Malalupa. Bocah nakal. Aku mau kamu janji sama aku, jangan pernah pecat sekretaris Ji. Dia mencampurkan apa padamu? Sehingga membuatmu berlari dari rumah sakit hanya untuk mengatakan ini, aku bilang jangan mimpikan dia jadi nenekku. Jangan berpikir begitu. Waduh, apa yang kamu pikirkan? Aku bukan pria tua yang suka gadis muda, dia adalah menantu pilihanku. Lebih tidak mungkin. Aku sudah punya Siang Wan. Tampaknya bocah nakal ini belum tahu, Wan Wan adalah King Cheng Siang Wan. Sekarang mereka berdua begitu tidak akur, aku tidak bisa memberitahunya. Tunggu hubungan membaik, baru bilang. Aku tidak peduli, jika aku tahu kamu memecatnya. Aku akan mati di depanmu. Baiklah, aku berjanji padamu. Asisten Su, antar Tuan pulang. Jangan sekali-kali menarik kembali. Jangan tarik kembali. Si Ji Wanwan ini memang hebat, bisa buat kakekku memohon untuknya secara pribadi. Tadi dia melindungi kakek, biarkan dia tinggal beberapa hari lagi. Sayang, kamu sudah makan? Akhir-akhir ini ada banyak masalah di kantor, jadi nggak ada waktu buat ketemu kamu. Sayang, maaf ya. Acengku memang bekerja keras sekali. Nggak apa-apa kok. Selesai sibuk, kita ketemu ya. Jiwanwan, berani banget kamu. Kamu tahu kan kalau perusahaan gak izinkan pacaran di kantor, kamu masih berani pacaran sama presiden direktur. Ji Wanwan pacaran presiden. Astaga, mana mungkin? Jadi dia istri presiden direktur dong. Jangan asal ngomong. Acengku kebetulan foto profilnya mirip presiden direktur. Lagi pula, saya sudah punya orang yang saya suka. Kamu jangan penasaran saya dan presiden direktur. Nggak mungkin saya suka orang yang suka berubah-ubah kayak si besar kepala itu. Ji Wanwan. Aku sudah bilang. Pegawai perusahaan tidak boleh berbicara buruk tentang bos di belakang. Kamu, potong gaji. Kenapa setiap kali bicara buruk tentang dia selalu bisa mendengarnya? Ikut aku masuk. Foto profil presiden dibuat oleh pelukis jenius langsung untuk presiden. Bagaimana mungkin ada yang menggunakan yang sama? Ternyata beneran presiden. Jiwanwan. Sepertinya kalian berdua tidak tahu identitas satu sama lain. Jangan salahkan aku jika aku menyingkirkanmu sebelum presiden mengetahui identitasmu.
Dalam setengah jam. Saring semua data penting dari file. Terlambat 1 detik langsung ke bagian kepegawaian. Setengah jam. Kamu gila atau aku? Tidak bisa. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan lakukan. Presiden, Anda berjanji kepada Pak Tua tidak akan memecat Sekretaris Ji, bukan? Aku hanya bilang tidak akan memecatnya, kalau dia sendiri yang mengundurkan diri. Ya tidak ada pilihan lain. Sekretaris Ji, Presiden sangat licik. Kenapa kamu membuat Presiden marah? Asisten khususu, beritahu bagian HR. Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Kebetulan setengah jam. Dalam perang bisnis kejar waktu. Ini sudah kadaluarsa. Sekretaris Su, beri dia 1 salinan terbaru. Lanjutkan penyaringan. Presiden, saya tahu membicarakan Anda buruk bukan hal baik, tetapi jika ingin membalas, silakan datang kepada saya. Ingin menggunakan cara kekanak-kanakan untuk memaksa saya pergi. Anda, seorang presiden tinggi, tidak akan pernah tahu betapa pentingnya pekerjaan ini bagi saya. Sekretaris Ji itu cukup tampan. Marie. Dokumen ini. Perlu seseorang berhubungan dengan Direktur Wang dari grup Hao-Han. Siapa yang akan pergi? Aku tidak mau pergi. Pak Wang, Suka Mabuk dan Berman Wanita. Pergi, aku pasti kena goda atau dipaksa minum sampai setengah. Pokoknya, meski dipaksa, aku tidak mau pergi. Sudah rugi beberapa kali. Mereka adalah klien besar perusahaan. Aku tidak bisa menyinggung. Wanita menyebalkan ini. Berani sekali memukulku terakhir kali. Kesempatan untuk balas dendam datang. Ji Wanwan. Kamu pergi ke restoran Desheng untuk melayani Pak Wang. Pak Wan, aku masih ada pekerjaan dari presiden yang belum selesai. Kalau harus keluar, harus memberitahu. Pak Wang sudah menunggu di restoran. Kalau kamu terlambat dan mengganggu proyek besar perusahaan, kamu tidak perlu lagi di perusahaan ini. Itu benar, Tien Wang. Dia benci menunggu. Oke, aku mengerti. Jiwan, kali ini aku akan membuatmu membayar apa yang telah kau lakukan. Para wanita di Fues Group semuanya secantik air. Mereka terlihat seperti terbuat dari air. Mereka semua sangat pintar, dan dengan Fues Group di belakang mereka, sulit untuk mendapatkan mereka. Aku membawa senjata rahasia hari ini. Wang De, apa kau gila? Jika TN Fu tahu tentang ini. Jika Tuan Fu Tawini, kita semua akan mati. Lihat. Manajemen puncak kelompok Fu memberi kami instruksi khusus. Jadi mungkin wanita ini adalah persembahan Tuan Wan untuk kami mainkan. Maaf, TN Wang, aku terlambat. Dia benar-benar cantik. Maaf terlambat. Ayo. Duduklah. Aku terlambat. Aturan biasa berlaku. Ayo kita minum. Tidak, TN Wang, kami ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bukankah atasanmu sudah memberitahu? Minum denganku adalah tugasmu, minuman ini tidak perlu diminum, pekerjaan. Maka tidak perlu dibahas. Fu Yuancheng ingin mengusirku. Aku tidak bisa mengacaukannya lagi. Aku minum. Presiden, berbicara buruk tentangmu di belakang adalah tidak baik, tapi serang saja aku untuk balas dendam. Ingin gunakan cara kekanakan untuk memaksa pergi. Seorang presiden tinggi tidak akan pernah tahu betapa pentingnya pekerjaan ini bagiku. Ji Wanwan, masuklah. Ji Wanwan. Kerja tidak masuk akal, tidak akan membiarkan kamu melakukannya lagi.
Aku minta maaf padamu. Presiden, Sekretaris Ji diatur menyambut Direktur Wang dari grup Haohan. Orang itu sangat berani. Bukankah perusahaan sudah melarang mengirim rekan wanita untuk menjamu tamu? Segera berangkat ke Deschenglou. Baik. Sekretaris ini, Benar-benar wanita menarik. Jangan buru-buru. Nanti bawa ke hotel. Setelah itu, semuanya milik kalian. Sekretaris Ji, kamu kurang kuat minum. Sudah pesan kamar. Saya antar kamu, istirahat sebentar. Pergi. Memasukkan apa ke dalam minuman? Tentu saja beberapa hal kecil agar nanti lebih bersemangat. Saya kasih tahu kalian, orang dari grup Fu. Berani kalian melakukan, grup Fu akan menuntut kalian. Gadis kecil, bukan perusahaanmu mengisyaratkan ini, mana berani saya. Menurut saya, tetap terima saja nasibmu. Grup Fu yang menyuruhmu ini. Dalam waktu setengah jam. Pilih semua dokumen penting dari data ini. Telat 1 detik lapor ke HRD. Dalam bisnis, waktu berharga. Yang ini sudah kadaluarsa, asisten subri dia yang terbaru. Teruskan pilih dokumen. Fu Yuncheng, demi mengusirku. Kau benar-benar lakukan apa saja. Fu Yuncheng, kau bukan manusia. Fu Yuancheng, kamu bukan manusia. Suaranya keras sekali. Dia begitu berani. Apa mungkin dia rugi? Pulang. Kemana? Sekretaris Ji. Sekretaris Ji, mau kemana? Udah dikasih muka, menghormati. Kamu malah mukul saya. Berani memukulku lagi. Wanita ini tidak tahu sopan santun. Kita tidak perlu ke hotel, di sini saja, teman-teman. Jangan datang, jangan mendekat. Jangan mendekat. Semua menjauh. Kalian. Pak Fu, apa yang membawamu ke sini? Berani menyakiti orangku, ingin mati ya? Ji Wanwan. Fu Yuancheng, Apa kamu baik-baik saja? kamu. Munafik tidak akan berakhir baik. Ji Wanwan. Asisten Su, umumkan bahwa grup Fu menutup grup Haohan sepenuhnya. Baik. Jangon Tuan Fu Jangon. Ampuni kami tahu salah. YK, Tuan Fu. Suamiku. Apakah itu kamu? Ji Wanwan, sadar sedikit. Jangan pakai keberanian alkohol menggoda. Aku tidak mabuk. Kalau tidak percaya, coba. Coba apa? Apakah bau alkohol dari mulutku tidak terlalu kuat? Pak Fu, tak tahu dia Nyonya Fu. Kalau tahu, pinjamkan 10 nyali pun, saya tak berani. Aku juga. Dia bukan istriku. Hukbi. Anda memiliki tubuh yang bagus. Sangat nyaman untuk disentuh. Apa yang kau lihat? Enyahlah. Asisten Su, ikat mereka dan serahkan ke pihak yang berwenang. Ikat mereka dan Tuan Fu. Bawa wanita gila ini untuk sadar. Presiden, Sekretaris Ji, dia dibius, bukan mabuk. Bawa dia ke rumah sakit. Ini kamu ini ke rumah sakit juga nggak ada gunanya. Asisten Su.
Kamu ganteng. Bukan. Ah ini. Bukan ini ini. Cepat cari cara. Baik. Presiden. Ada satu cara ini kamar baru yang dibuka oleh Direktur Wang. Cara untuk menyembuhkannya adalah Ji Wanwan, lepaskan. Bantu saya. Wanita ini, lihat baik-baik, cukup cantik. Andai saja mulutnya tidak begitu tajam. Ingin saya bantu kamu. Benar kan? Ingin. Jangan menyesal nanti. Sekretaris Ji. Air dingin sangat efektif untukmu, tenangkan diri, coba di sini. Setelah kamu merasa lebih baik, baru keluar. Fu Yuancheng jangan pergi. Ji Wanwan kamu. Sepertinya airnya tidak cukup dingin, tambahkan lagi. Obat itu pasti bisa lewat bau. Kalau tidak, bagaimana aku bisa ingin menciumnya? Aku kan tidak mabuk. Kalau tidak percaya, coba. Coba apa? Bagaimana aku mencium bosku? Sadar dan keluarlah. Maaf, Presiden, merepotkan Anda hari ini. Kenapa tidak pakai baju? Baju saya basah, baju putih itu malah lebih transparan. Asisten Su. Bawa satu set pakaian Sekretaris Ji. Terima kasih, Presiden. Pakai otakmu untuk bekerja. Ada yang memberi obat padamu. Kamu tidak tahu? Saya belum bicara tentangmu. Jika ingin memecatku, lakukan terbuka. Jelaskan ke klien, racuni aku, berlagak jadi pahlawan, maksudmu apa? Seseorang mengatur MR Wang meracunimu. Bukankah itu dirimu? Sekretaris Ji, di matamu, aku orang seburuk itu. Kita saling sama, kau tak lebih baik. Kau. Sudahlah, besok aku pasti akan menyelidiki siapa yang melakukan ini, memberikan penjelasan padamu. Di perusahaanku, aku tidak akan mengizinkan orang seperti itu ada. Maaf, Pak, membawa saya pulang hari ini. Berhati-hatilah ke depan. Ya, Pak. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali 1000 kali lipat besok untuk apa yang kau derita hari ini. Oh tidak, tidak.
Apakah dia tersenyum? Presiden? Mulut Wang mengungkap orang yang memerintahkannya memberi uang ke sekretaris Ji adalah Lina. Ini Lina. Beraninya kau bergerak pada orang-orangku, menggunakan cara kotor. Asisten Su, beritahu seluruh perusahaan, besok ada pengumuman besar. Baik. Ada yang lain lagi? Akhir-akhir ini, Anda sedikit berbeda terhadap sekretaris Ji. Anda sebelumnya tidak pernah melindunginya. Asisten Su, jika kamu merasa punya waktu luang, saya bisa menambahkan pekerjaan untukmu. Tidak ada waktu luang, Presiden, saya salah. Presiden Fu sudah tahu? Baiklah, saya mengerti. Selesai sudah. Besok Presiden pasti tidak akan melepaskanku. Gimana nih? Foto profil Presiden adalah karya dibuat khusus untuk Presiden. Bagaimana bisa ada orang yang menggunakan yang sama? Ternyata benar-benar Presiden. Ji Wanwan. Sepertinya kalian berdua memang tidak tahu identitas masing-masing. Ji Wanwan, kamu dan Presiden berpacaran online. Kalau aku pergi, kamu jadi ibu Presiden. Kenapa budget? Sekretaris baru di perusahaan itu, suaranya mirip Mbak Lina. Tadi aku terima telepon dari dia, kukira Mbak Lina yang telpon. Iya, beberapa kali hampir gak kedengeran. Betul. Kakrina. Akun media sosial yang kuberikan padamu, sulit gak untuk dihack? Aku bayar kamu 2 kali lipat. Aku perlu akun itu segera. Ji Wanwan, percaya gak besok yang pergi adalah kamu? Bukan aku. Ji Wanwan, jangan pikirkan lagi. Kamu menyakiti Acheng. Oh iya, Acheng. Aduh, lupa bayinya. Beri makan bayi. Xing, aku agak sibuk hari ini, aku lupa membalas pesanmu. Ya, tidak apa-apa. Aku juga sibuk. Ya, Xing. Jika satu hari, salah satu kita tidak sengaja berselingkuh, apakah hubungan kita akan terus berlanjut? Jika salah satu dari kita berselingkuh, apakah menurutmu hubungan kita akan berlanjut? Sayang. Apa tahu sesuatu? Ya, aku tahu. Ada sesuatu ingin akui padamu. Saya ingin akui sesuatu padamu. Hari ini saya Halo. Acheng. dicium paksa oleh bawahan wanita. Di hati saya hanya ada kamu. Hei, mau mengakui apa padaku? Halo. Nona Ji, Anda perlu mengirimkan data terkait akun. Akun akan kembali dalam 3 hari. Bisa lebih cepat enggak? Ini udah yang paling cepat. Oke. Van. Baik-baik saja, kejadian kemarin nyebar di kantor. Aku baik-baik aja. Lina memang jahat banget, tapi gimana bisa tenang padahal udah di ujung tanduk. Masih bisa tenang gitu. Ji Wanwan, semalam kamu beruntung lolos, tapi hari ini nggak bakal semudah itu. Lina, sekarang cuma petugas kebersihan. Presiden kasih perintah hukum kamu. Apa ini hukuman berat atau sesuatu yang lain? Sebentar lagi kita akan tahu. Menghadapi kematian, sombong. Apa presiden perusahaan ingin ubah keputusan? Satu hal ini, besok saya akan menyelidiki siapa yang melakukannya. Saya akan memberikan penjelasan. Di perusahaan saya tidak mengizinkan adanya orang licik. Saya percaya Presiden akan menyelesaikannya dengan tegas. Presiden sudah sesuai instruksi, akan mengadakan rapat karyawan 5 menit lagi. Namun, Rina sudah lama bekerja di perusahaan. Memecatnya mungkin tidak akan baik.
Orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ji Wanwan, presiden perusahaan menjadi kejam begini karena kamu. Kalau memang begitu, jangan salahkan saya merebut identitasmu. Selamat pagi. Kangen kamu. Sayang, selamat pagi. Apa lakukan di sini? Keluar. Saya, presiden, ini kopi untuk Anda. Silakan coba. Saya tidak akan menjadi presidenmu lagi, Lina. Fokus di tempat yang tepat lebih penting dari segalanya. Presiden, apakah Anda salah paham saya? Ini pertama kalinya kamu bilang kangen padaku. Senang sekali. Mungkin hanya salah paham, nanti semuanya akan jelas. Sayang, kenapa kamu menggoda lalu pergi? Maaf kecoa, pesan dari Aceng. Maaf ganggu, akan matikan suara. Aceng. Nama pengguna kamu apa? Ching 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 Xiaowan. Asisten Su. Bagaimana mungkin? Kamu Xiang Wan? Ketua, kamu sepertinya tahu akun ini. Ini akun pribadiku. Selain keluarga tidak ada kolega lain apalagi Anda. Saya Aceng. Aceng, benarkah itu kamu? Chingada APA, kamu tidak senang tahu itu saya? Xiang Wan yang saya kenal. Tidak akan pernah menjebak perusahaan atau rekan wanita. Mana mungkin itu dia? Lina, saya tanya sekali lagi. Apakah akun ini benar-benar milikmu? Kamu tahu akibatnya kalau menipu aku. Ah Cheng, apa yang kamu bicarakan? Akun orang lain apa maksudnya? Kamu lupa, kemarin kamu pergi ke rumah sakit untuk menemani kakek. Pagi-pagi aku sudah menghiburmu. Dan beberapa hari yang lalu, kita bertengkar. Aku sampai bilang jangan ganggu aku lagi. Untung aku hampir baca catatan obrolan 1 minggu antara Ji Wanwan dan Presiden. Tapi kenapa kamu melakukan hal menjebarkan kerja perempuan di perusahaan? Xiang Wan tidak mungkin melakukan itu. Aku adalah. Beberapa hari lalu, bos Wang dari perusahaan ingin mempermainkan aku. Aku tidak setuju. Dia cari dendam dan ingin balas dendam padaku. Kalau kamu tidak percaya, aku akan mengundurkan diri sekarang. Sayang. Maaf. Aku ingin memastikan. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Cheng, kamu sangat baik padaku. Yuan Teng, bukannya kamu bilang ada sesuatu yang ingin diumumkan hari ini? Mulai ini, Liana kembali menjadi direktur. Tapi Liana menjebak Kak Wanwan. Masalah ini sudah diselidiki, bukan perbuatan Liana. Siapapun yang menyebarkan desas-desus akan dihukum berat oleh perusahaan. Aku lapar. Aku akan bawa kamu makan. Liana pandai sampai bisa menggoda presiden. Kak Wanwan, Liana pasti akan lebih menargetmu nanti. Menghadapi serangan musuh, air datang, tanah mencegah. Tidak takut, Fu Yuancheng, aku percaya kau akan menuntut keadilan untukku. Kau bukan Aceng. Tapi kenapa saat melihatmu bersama wanita lain, aku merasa begitu sakit.
CEO kehilangan kendali, di kantor sudah seseru itu. Sepertinya Lina menjadi nyonya presiden sudah tinggal tunggu waktu saja. Jangan berani menyinggung dia lagi di masa depan. Ji-wan-wan, pahit sekali. Apakah kau bisa menyeduh kopi? Ini kopi presiden, dia minum kopi. Sepertinya kau tidak cocok jadi sekretaris pribadi untuk Yuan Cheng. Jadi, pindahlah ke bagian bisnis perusahaan. Kerjakan lebih banyak tugas untuk perusahaan. Hal ini membutuhkan izin dari presiden. Ji-wan-wan, lupa siapa aku? Aku istri Farchiti. Jika ingin terus di sisi Farchiti, lakukan apa yang aku suruh. Baik. Ji-wan-wan, selama kamu berada di sisi Farchiti, kemungkinan aku tertangkap meningkat. Aku harus membuatmu pergi. Presiden, di perusahaan Anda dan Sekretaris Ji adalah yang paling dekat. Jadi wajar jika Direktur Lina merasa cemburu. Jadi apa? Mendengar kolega berbicara, melihat Direktur Lina keluar dari kantor Anda dengan pakaian tidak rapi. Sekarang kolega berpikir Anda di perusahaan, berpesta setiap malam. Pelanggan yang memberi hadiah mulai memberikan suplemen tubuh. Jika bukan karena dia tahu siapa sebenarnya Xiang Wan. Khawatir dia nekat dan menyakiti Xiang Wan. Aku tidak mau ikut main sandiwara dengannya. Dia sudah melampaui batas. Bagaimana penyelidikanku minta? Akun King Cheng Xiang Wan tidak terverifikasi, tidak bisa menemukan pemiliknya. IP loginnya sering gunakan jaringan perusahaan. Pasti orang dalam perusahaan. Periksa satu persatu. Baik. Kak Lina, ini adalah karya seniman dunia Wan Lun. Presiden menghabiskan banyak uang untuk membelinya di lelang. Hadiah untuk Zhao pada malam ini. Benarkah? Kak Lina. Pak Zhao adalah klien yang paling kami hargai. Ingat, lukisan ini malam nanti bayarkan Ji-wan-wan bawa ke pesta. Lukisan ini belum pernah kami buka atau sentuh. Jika ada masalah, dia, Ji-wan-wan yang bertanggung jawab. Baik. Pak Zhao, selamat ulang tahun. Mari kita minum habis. Apa hadiah untuk Pak Zhao? Oh, saat saya datang, terlalu terburu-buru. Lupa, tapi sekarang menyuruh mengambilnya dari brankas, segera dikirimkan. Siapa yang kirim? Hei, sudah datang. Pak Zhao, hadiah ulang tahun dari grup Fu untuk Anda sudah tiba. Dari Pak Fu. Pasti luar biasa. Semua ke sini, lihat hadiah ulang tahun dari Pak Fu. Tidak perlu mencolok, kan? Karyawan Luen Semua Engine Lihat Yuan Cheng. Sekretaris Ji, buka lukisannya, biarkan semua lihat. Ji-wan-wan, kali ini Yuan Cheng tidak bisa menolongmu. Wah, lihat goresannya. Jelas ini karya Wan Lun. Wah, Wah, aksi besar dari Tuan Fu mendatangkan karya Master Wan. Ia, seumur hidup bisa melihat karya Master Wan, sudah tidak menyesal meski harus mati. ini. Apa terjadi ini? Hei, siapa berani merusak karya Master Wan? Wan-wan, apa kamu salah? Apa kamu pikir itu barang milikku jadi sengaja merusaknya? Kamu selalu menyasar aku di tempat kerja. Aku sudah tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi lukisan ini hadiah untuk Tuan Zhao. Bukan aku. Dari kantor sampai di sini, aku tidak pernah membukanya. Jangan proa. Lukisan ini hanya kamu yang menyentuhnya. Sekretaris Ji, akui kesalahan, tidak akan menyulitkanmu. Tidak menyulitkan. Kamu siapa? Karya Wan Lun, kamu rusak demi kepentingan pribadi? Benar sekali, Pak Gu. Seorang karyawan kecil berani seperti ini, kalau tidak ditindak. Bagaimana bisa percaya bekerja sama dengan Anda di masa... Sécaran gadi-gadi, mudamement pendeber pura-pura. Presiden, bukan saya. Saya tahu Anda tidak percaya saya, tapi kali ini bukan saya yang melakukannya. Cukup.
Masalah ini akan diselidiki oleh Fu Group. Ih, Pak Fu. Kamu masih terlalu muda. Gadis-gadis polos itu pandai menipu. Karena kamu memberikan lukisan itu padaku, aku berhak menghukumnya. Menurutku, kamu tidak perlu lagi bekerja di Fushi, kamu adalah racun di provinsi ini. Atas nama seluruh keluarga Zhao, aku membukotnya. Pak Zhao. Tidak perlu sejauh itu, kan? Benar juga, Pak Zhao. Asalkan Sekretaris Ji bersedia mengaku bersalah dan mau memberikan kompensasi, kita tidak perlu menyulitkannya. Ji Wanwan. Bilang salah. Presiden, bukan saya yang merusaknya. Ji Wanwan, saya tahu kamu keras kepala. Ini aneh sekali. Lukisan ini cuma disentuh satu orang, bukan kamu, saya? Pikir kamu, berpura-pura polos bisa lolos. Mimpi. Tidak mau mengaku ya? Saya tahu kamu keras kepala. Jangan salahkan saya kalau tidak berhati. Saya memimpin, saya Zhao. Zhao, Pak. Karyawan saya yang urus. Ji Wanwan sengaja merusak. Dipecat secara resmi oleh grup Fu. Bawa lukisan yang kamu rusak dan segera pergi. Yuan Cheng, apakah ini terlalu murah untuknya? Aku harus minta pendapatmu sebelum mengambil keputusan. Bukan itu maksudku. Sudahlah, bisa mengusir Ji Wanwan sudah cukup bagus. Keluar, Sekretaris Ji. Sudahlah, jangan merusak suasana. Ayo lanjutkan minum. Sekretaris Ji. Presiden lakukan ini melindungimu. Orang-orang di sini adalah orang berkuasa di Provinsi Jiang. Mereka bunuh kamu seperti bunuh semut. Aku mengerti. Asisten Su, mohon bantu sampaikan ke Presiden, aku pasti akan buktikan kebenaranku sendiri. Halo, Bro Su, perlu bantu Anda. Saya perlu lakukan tes sidik jari. Perlu ambil sidik jari orang lain? Baik, tidak masalah. Yuan Cheng, sejak kita bertemu belum pernah makan bersama dengan baik. Belakangan sibuk. Yuan Cheng, tapi janji ya, malam ini waktu kamu semua buat aku, oke? Oke. Malam ini aku harus benar-benar jadi istrimu. Yuan Cheng, kamu yang terus menjauh dariku. Aku tak bisa menunggu lagi. Yuan Cheng. Kenapa punggung orang itu kelihatan begitu familiar? Sepertinya aku minum terlalu banyak. Siang Wan. Sebelumnya saat mengobrol. Aku pernah dengar kamu bilang. Kamu sendiri punya daya tahan minum yang hebat. 1000 gelas tidak mabuk. Itu bukanlah minuman yang memabukkan, tapi orang mabuk sendiri. Yuan Cheng, cepat, segera minum ini. Halo, makanan Anda sudah siap. Ji Wanwan. Kamu pikir dengan berdandan seperti ini aku tidak akan mengenalimu? Lagi bikin ulah apa kamu? Di gelas pasti ada sidik jari. Ada apa dengan restoran ini? Lama mengantar makanannya. Makanan sudah datang, silakan menikmati. Apa kamu buta? Gone malam kutur saya. Maaf, Nona. Saya minta maaf ada gunanya, kamu merusak suasana hati saya.
Cuma kena, pergi ke toilet, bersihkan. Hyuncheng. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Pak, gelas Anda kotor. Saya akan ambil. Ji Wanwan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dipecat olehmu, aku harus cari kerja baru untuk bertahan hidup. Masih nggak bilang yang sebenarnya. Bukti saya. Ganti pelayan di ruangan ini. Presiden. Tahu Lina kekasihmu, kamu melindunginya dan tidak membantuku, mengerti? Ingin membersihkan nama tanpa berlebihan, kan? Lukisan itu siapa merusaknya? Hasilnya akan keluar dalam dapur, masih ada yang harus diurus. Aku mau sibuk dulu. Karakter keras kepala ini benar-benar mirip dengan Xiang Wan. Asisten Su, saat aku pergi ke toilet tadi, aku sadar aku datang bulan. Bisa bantu belikan pembalut untukku? Asisten Su, terima kasih banyak. Baiklah, Nona Lina, mohon tunggu sebentar. Yuan Teng, kenapa kamu curang? Saya sudah minum 3 gelas, tapi kamu belum minum sama sekali. Aku masih ada kerjaan di kantor. Kamu makan saja pelan-pelan. Hei, Wanita ini, Lina, ternyata pakai trik lama. hei. Kamu baik-baik saja? Asisten Su. Yuan Cheng, hari ini asisten Su tidak ada. Dia pergi beli barang buat saya. Malam ini, temani saya, oke? Di mana ponselnya? Yuan Cheng. Ponselmu mati, baterai habis. Sudah bilang ke perusahaan, tenang saja. Malam ini, tidak ada yang mengganggu kita. Dia sudah merencanakan semuanya. Tidak enak banget. Kalau terus begini, akan jadi benar-benar tidak terkendali. Siapa yang merusak lukisan itu? Hasilnya akan keluar beberapa. Dapur masih ada pekerjaan. Aku akan pergi. Iya. Ji Wanwan masih di sini. Lina. Ini pertama kali kita. Jangan terburu-buru. Ambil bajuku, ke hotel. Kota jauh. Kau berjanji. Kota jauh. Wanwan. 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 Pulang kerja, mari makan malam yuk. Maaf, manajer. Suami saya meninggal lebih. Pulang kerja harus urus 2 anak. Anak. Jadi, sudah deh. Keluar, citra terbentuk sendiri. Citra janda dengan 2 anak memang berguna sekali. Wanwanyu, kamu tidak kelihatan sudah punya 2 anak. Meski punya 2 anak, juga harus pikirkan masa depan, cari tambahan teman hidup. Tidak perlu, tidak. Saya orang yang sangat tradisional. Saya seumur hidup hanya setia pada 1 orang. Ji Wan. Kamu ngapa? Akhirnya ketemu kamu. Kamu. Bah. Fu Yuan Cheng. Kenapa jadi gila sih? Ini, ada yang gak beres. Dia dikasih obat. Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng, pacarmu ada di hotel ini, pergi. Wanita, PK. Jangan pergi. Jangan bilang dia. Ji Wanwan.
Terakhir kali aku selamatkan kamu. Kamu gak bisa biarkan aku dalam kesulitan. Aku tahu kamu sekarang gugup banget, tapi jangan dulu. Kalau ada urusan, nanti di rumah saja. Bantu aku izin ke manajer. Janda dan pria beristri. Ya ampun, mendengar berita besar. Tanya alamat rumahmu tidak kasih tahu, jadi bawa kamu ke rumahku saja. Tidak menyangka, tubuh Fu Yuancheng cukup bagus. Keuntungan seperti ini, tidak mungkin aku nikmati sendiri. Sebelumnya sudah membuatku merasa diperlakukan. Ambil beberapa foto kamu, tidak berlebihan kan? Kenapa? Fu Yuancheng, pria aneh, kenapa kuat sekali? Sayang. Aku barusan hampir dirusak oleh wanita jahat. Tuan ini sedang manja, ternyata dia bisa manja. Fu Yuancheng, kamu salah orang? Aku bukan Lina, sadar. Ji Wanwan. Bodoh kamu. Fu Yuancheng, aku sudah punya orang yang kusukai, jangan gegabah. Tenang saja. Ji Wanwan, aku bukan kamu. Aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Tapi hari ini, bukan hanya tak bisa berjalan, aku perlu istirahat di rumahmu. Tidurlah. Aku takkan menyentuhmu. Ji Wanwan. Jangan bergerak. Saya punya kontrol diri yang bagus, tapi tidak tahan dengan godaanmu. Tapi, benar-benar mengganggu. Saya ke kamar mandi dulu. Pria ini cukup sopan. Bagaimana restoran bekerja, orang besar menghilang. Nona, jangan khawatir, sebentar lagi. Manajer. Aku tahu Pak Fu dibawa oleh pelayan toko kami, Ji Wanwan. Siapa Ji Wanwan? Ji Wanwan, laki-laki Ji Wanwan. Sepertinya, mengusirmu saja tidak cukup. Harus membuangmu. Wanwan, kamu sudah bangun. Cepat bangun dan sarapanlah. Tidak bermimpi juga. Apa yang terjadi? Begitu lembut. Apakah karena obat herbal? Meracuni otak jadi gak normal. Wanwan. Duduk. Bos, kamu panggil nama lengkap saja, tiba-tiba panggil Wanwan. Lebih menakutkan dari nama lengkap. Bos, tenang. Foto sudah saya hapus. Saya tidak akan membocorkannya. Jangan pandang saya begini, agak takut. Ada untukmu sendiri tidak masalah bagi saya. Tidak perlu. Halo. Nona Ji, hasil 2 sampel sidik jari yang diberikan sudah keluar. Ada waktu? Datang dan ambil. Benarkah? Beri saya alamat, saya segera ke sana. Saya, Seiya Suda. Suda Sezue Araranda. Pangil Diakesini. Sekaran. Bisa biarkan aku pergi sekarang? Jangan buru-buru. Tunggu dia datang. Aku akan melepaskanmu. Ji Wanwan. Berani merebut pria dariku. Kamu pasti tamat. Presiden, saya ada urusan. Pergi dulu, makan. Aku sudah bekerja sepanjang pagi. Kerja keras ya, Presiden. Bye-bye.
Dia bilang kasihan aku. Dia peduli padaku. Presiden, Anda sudah tahu Nona Ji adalah King Cheng Xiangwan. Kenapa tidak bertemu dengannya? Aku takut. Aku buruk padanya. Bagaimana jika dia membenciku? Lalu, bagaimana dengan Lina? Tak perlu disimpan. Ja. Kenapa mengadakan pertemuan di tempat yang begitu terpencil? Nona Ji. Habis sudah. Kenapa diam saja? Cepat kejar. Berhenti, berhenti. Jangan lari. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Berhenti, berhenti. Jangan lari. Cukup lihai larinya. Lina, apa aku sudah menyinggungmu? Kenapa kamu selalu menargetkanku? Ji Wanwan. Keberadaanmu adalah kesalahan. Di tengah hutan ini, apapun yang kamu lakukan, takkan ada yang tahu. Lakukan apa yang mau. Ingat, bersihkan semuanya nanti. Apa yang kalian lakukan? Jangan datang, sentuh aku, kalian lakukan. Ji Wanwan, hari ini kamu menghilang tanpa jejak di sini. Lepaskan, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Wan, ini aku. Jangan takut. Aku di sini. Varsity kamu. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Lina, aku sangat mengenalmu. Aku pasang pelacak di ponselnya. Varsity, jangan salah paham. Dua orang ini datang karena Ji Wanwan, aku. Lina. Tak disangka kamu berani sampai sejauh ini. Tampaknya, aku tak bisa menerimamu lagi. Jauh kota, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku, tidak seperti yang kamu lihat. Jangan panggil aku jauh kota. Kamu tidak berpikir dengan membawa akun ini bisa membuatku percaya bahwa kamu memang Xiangwan, kan? Kamu bodoh atau aku bodoh? Kamu sudah tahu sejak lama. Tidak mungkin. Berani menyakiti orangku. Asisten Su, beritahu akibatnya. Baik. Pak Fu, kami juga diperintah oleh Lina, bukan urusan kami. Kami tidak tahu betapa peduli dirimu pada wanita ini. Kalau tidak, bagaimana kami berani lakukan ini? Ji Wanwan, yang tak bisa kudapatkan, kau juga tak pantas. Hati-hati. Yuan Cheng, Wan. Aku baik-baik saja. Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Ji Wanwan, kenapa kamu bisa membuat Sio melindungimu begitu? Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng, jangan terjadi apa-apa padamu. Fu Yuan Cheng. CEO. Fu Yuan Cheng. Cepatlah. Nona Ji, sebagai asisten CEO, saya harus ikut. Kamu harus tenang. Tidak bisa, harus masuk sekarang. Ini. Bagaimana? Dia peduli aku tidak. Nona Ji di luar sudah hampir ketakutan. Bos, aku bisa mengerti menyelamatkan gadis, tapi ini berpura-pura pingsan sedikit canggung. Aku sangat kasar padanya. Aku juga takut dia tahu aku adalah Aceng dan tidak bisa menerima, jadi sebelum jujur ingin memeriksa apakah dia benar-benar membenci aku yang sebenarnya. Apakah orang yang penuh keraguan ini benar-benar sang CEO yang kukenal dan tegas serta dingin? Kakek, maafkan aku. CEO melakukannya untuk menyelamatkan aku. Apapun mau kau, aku. Keluarga kami bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu hanya perlu merawat bocah nakal ini sampai sembuh. Baik, itu yang harus saya lakukan. Sudah waktunya minum obat.
Pergiambi l'air pana. Baik. Bocah nakal, kamu masih berpura-pura. Pelan-pelan dong. Kakek, bagaimana bisa tahu kalau aku pura-pura? Kamu aku besarkan dengan keras sejak kecil. Wanita itu tidak punya kekuatan besar. Kekuatan di masa kecilku saat menghajarmu lebih besar. Luka kecil ini tidak sampai membuat kamu heboh begitu. Sekarang malah bikin aku yang tua ini ikut berbohong. Bukankah dulu karena kamu sudah tahu bahwa dia itu Xiang Wan, diam-diam bertemu dengannya di belakangku bikin aku salah paham dan mempersulitnya. Sekarang tidak berani mengaku, kan? Aduh, kakek merasa jantungnya kurang nyaman. Aku mau berbaring sebentar. Direktur, kamu sadar. Jadi kamu sudah baik-baik saja. Aduh, kepalaku sakit sekali. Kalau begitu, kalau seperti ini, apa baik seperti ini? Jauh lebih baik. Aduh, Presiden Memang Licik. Sini, Presiden. Hati-hati. Presiden, yang terluka otak, bukan kaki. Jalan sendiri sangat berbahaya. Betul, Presiden. Naik perlahan sendiri. Obatnya siap, aku akan ambil. asisten Su, potong gaji setengah bulan. Tapi aku baru saja bilang kepada Nona Ji bahwa villa malam ini tidak ada kamar kosong. Dia hanya bisa tinggal sekamar denganmu, untuk menjaga di dekatmu. Tambah gaji sebulan. Pria yang sedang jatuh cinta mudah dirayu. Halo, siapa? Apakah ini Nona Ji? Akun King Cheng Xiang Wan yang Anda keluhkan 3 hari lalu sudah ditemukan. Terima kasih ya. Aceng. Sepertinya di dunia nyata aku suka sama orang lain. Wan, kenapa nggak masuk? Presiden minum obat. Aceng, segera bertemu. Aku tak bisa menunggu. Presiden. Wan, jika kau tahu itu aku. Senang atau kecewa? Aceng, kamu sudah sampai? Aku di meja nomor 6. Sayang, aku sudah sampai. Fu Yuan Cheng. Kenapa kamu di sini? Tidak, dia cuma mantan bos. Tidak ada alasan gugup atau merasa bersalah. Ketemu istri aku dari hubungan online. Dia janjian juga di meja 6. Ternyata dia menikah. Melihat tingkah lakunya, sepertinya dia sangat menyukai istrinya. Kalau begitu, aku kasih tempat ini untuk kamu. Aku ganti posisi. Aceng, aku pindah posisi. Sekarang aku di meja 7. Pas, dia tadi pindah ke meja 7. Ini. Pas, kalau begitu, aku kembali. Ji Wan. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku benar-benar ragu apa yang membuatku tertarik padamu. Aku adalah Aceng. Aceng. Kamu adalah Aceng. Di dunia nyata dan internet orangnya tidak sama. Tapi tidak diragukan lagi. Pasangan onlineku. Pasangan hidupku. Ternyata benar-benar bosku yang menakutkan. Presiden, saya keluar terburu-buru. Ketinggalan kunci, saya pulang dulu. Pak Presiden, coba lebih santai. Lagi pula, pacaran di internet memang Anda rapat online gagal, bisa dimaklumi. Diam. Cari ahli hubungan buat saya. Wanita digenggam tak boleh lepas lagi. Baik. Mengejar wanita sebenarnya sederhana. Ingat 3 kata, kekuatan uang. Wanita lia, beli. Wanita pegan, beli. Wanita lewat toko, beli. Wanita bahagia, beli. Wanita tidak bahagia, beli lebih banyak. Ingat, beli. Ingat enggak? Gampang banget.
Di mana sekarang? Lagi belanja di mall. Waktunya uji hasil belajar beberapa hari ini. Fu Yuancheng itu Aceng. Bisa-bisanya aku ngomong banyak omong kosong ke bos sendiri. Malu banget hingga mau mati rasanya. Nggak bisa tidur, ada halusinasi. Kenapa dia di sini? Sayang, Fu Yuancheng, jangan panggil aku begitu, masih tidak terbiasa. baik, sayang. Bungkus semua pakaian yang disentuh. Ja. Semua. Tidak. Tidak perlu. Aku tidak terlalu suka pakaian di toko ini, masih ingin melihat ke seberang. Mengerti. Bungkus di toko seberang juga. Ja. Fu Yuancheng, kamu gila. Kalau Nyonya senang beli, kalau Nyonya tidak senang lebih harus beli. Jadi semua pakaian di lantai ini ambil semuanya. Siap. Beli perhiasan di sini. Siap. Bungkus semua sepatu di toko ini. Siap. Fu Yuancheng, apa yang dijual di dalam pot itu? Aku hanya ingin membuatmu bahagia, sayang. Jangan ikuti, aku mau ke toilet. Aku tunggu kamu. Presiden. Kenapa aku merasa ibu semakin marah? Sayang, aku sedang ada acara di luar, sebentar lagi pulang. Wan, benar-benar kamu. Senior. Kebetulan sekali. Lama tidak bertemu, masuk lewat pintu samping, itu toko saya, duduk. Bagus, kebetulan ini menjauh dari mereka yang menjengkelkan ini. Oke. Ayo. Wan. Manayang Kamusuka? Aku belikan untukmu. Tidak perlu. Sudah masuk, jangan pura-pura lagi. Mau yang mana, bilang saja. Barang di sini tidak sebanding dengan gaji 3 bulanmu. Kamu tahu, selama kuliah aku diam-diam menyukaimu. Kasih kesempatan, ya? Kamu sudah menikah, kan, Kak? Punya istri, kenapa? Pria kaya mana di luar sana yang tidak punya pacar? Yang kecil ini nilainya 8.000. Ditukar semalam kamu mau nggak? Saya tidak tertarik. Camus. Ambil 8.000 ini dan cek kepalamu. Lihat apakah kamu bertambah gemuk dan lupa mengembangkan otakmu. Ji Wan, kamu dianggap apa? Barang murah semua, sok bersih di sini. Ari ini, Kalo Kamutidak Patuman Kari Permatin Tuku. Atau, Lepas, temani aku untuk bayar utang. kamu menjijikan. Berani memukulku. Berani menyentuh istriku asistensu, hancurkan toko ini. Pakar emosi bilang bertindak kejam di depan istri menurunkan tingkat suka. Istri batasanku, hancurkan. Ini hanya pelajaran kecil. Jika terjadi lagi, yang dihancurkan bukan toko. Hancurkan untukku. Sayang, tadi aku lihat dia mau memukulmu. Bersemangat, nggak kendalikan diri. Kamu nggak benar-benar jadi nggak suka sama aku kan? Nggak kok, tadi Arjun di rumahku keren banget. Sayang, akhirnya kamu mengakuinya. Hari pertama kerja, lakukan tugasmu dengan baik. Baik, bos. Cepat, rapat segera dimulai. Panggilan, paus jeda. Lucu, ada orang bermarga jeda di perusahaan kita. Itu julukan CEO kita, nanti mengerti kenapa. Oh, oke. Ini semua kerjasama kita dengan Wang. Semua bisa berpendapat. Rapat dihentikan sementara. Saatnya istri minum air. Saya telepon untuk mengingatkan. Halo sayang. Cuaca akhir-akhir ini kering. Ingat minum air ya. Lanjutkan saja. Baiklah. Kerjasama dengan Wang ini harus memastikan hasilnya di bawah 1 miliar. Ada yang punya usul lain? Rapat dihentikan sementara. Istri saya ingin istirahat siang. Hei sayang. Saatnya istirahat siang.
Fu Yuancheng, sehari 800 kali menelepon, kesal? Telepon lagi, kamu tidur di lantai di rumah. Istri saya merindukan saya. Meminta saya pulang. Kalian lanjutkan. Akhirnya mengerti kenapa disebut presiden yang selalu menunda. Sayang, kenapa kamu kembali lagi? Kangen kamu. Siang yang baik, sayang. Siang yang baik, sayang.